Selamat pagi, Assalamualaikum, salam Limtara. Ini hari terakhir penjurian Grand Final Lomba Inovasi Musik Nusantara Limtara tahun 2022. Dan besok akan langsung diumumkan untuk siapa yang menjadi 10 peserta terbaik. Kemudian sekaligus ada lirik terbaik, instrumentalis terbaik, kemudian vokalis terbaik itu ada putra putri. Ya, oke. Di pagi ini 30 September ini agak mendung ya, tetapi tentu saja semangat kita tidak redup. Mbak Endah masih selalu ceria, Pak Singgih selalu ngopi, rajin, jadi semangat terus ya. Bung Ivan juga, oh salam Lintara. Oke, ada Mbak Rita juga masih ceria terus. Mas Gilang ini yang selalu energik. Ngopi dulu. Ya, sambil ngopi boleh kita langsung ke peserta pertama di sesi ketiga. Ada Amalgama, ini dari Jakarta. Batu teradu, silam terstruktur, ribuan tahun telah
Silakan, Bung Ivan. Grup Borobudur ini ya, lagu Borobudur ini jelas memang bertolak dari musik pop. Artinya dia bikin komposisinya pop duluan pasti. Kemudian dia memikirkan bagaimana menempel dengan ornamen-ornamen etnis untuk memberi nuansa ya. Ya. Tapi melodi lagu juga cukup oke, bagus. Hanya memang kalau dia nyanyi sendiri hanya dengan gitar, dia pasti kehilangan identitas rasa Indonesianya. Karena jelas referensinya ini kan kayak musik-musik musik luar lah ya, chord-chordnya gitu ya. Tapi ini adalah upaya terus-menerus dari anak muda membuat musik etnis itu dekat ke mereka gitu ya. Ini adalah mungkin kalau kayak di Amerika orang tidak bisa menikmati East Coast jazz yang ribet gitu kan. Kemudian mungkin kalau di sisi barat ada musik-musik kayak GRP Record yang membuatnya lebih lunak gitu kan. Ini adalah bentuk musik etnis yang lebih lunak yang dibalut dengan rasa pop yang cukup kental, sangat radio friendly. Saya senang upaya mereka di tengah itu meskipun tidak agak panjang tadi, mestinya si drum Batak itu agak banyak porsinya gitu ya. Tadi cuma sebentar, jadi hanya seperti fill in saja. Betul. Kalau dikasih 4 bar atau berapa bar gitu, kemudian ditimpa oleh suling toppingnya itu pasti akan sangat menarik. Tetapi ini salah satu pilihan saya di dalam 10 besar. Gitu. Ya. Mbak Rita, monggo. Iya, seperti yang Bang Ivan tadi katakan, mungkin unsur ya popnya lebih kuat, mungkin lebih ke mereka lebih kayak alternatif ya. Saya senang melodinya manis sebenarnya, dan utamanya liriknya kuat. Secara komposisi nggak maksain mereka membangun sampai di akhir baru mereka memunculkan unsur-unsur tradisinya. Tapi emang dalam konteks lomba kita ini masih kurang ya. Kemarin saya dengar ya ada sedikit, tapi sekarang terasa sangat sedikit. Iya. Ketika mendengarnya ulang gitu, mestinya ada Rita bagian itu ya, iya saran, tapi mereka nggak yang diganti seperti yang taganing tadi. Ya? Dibiarkan taganingnya aja dulu, di bagian tengah pun nggak apa-apa gitu. Iya. Apalagi taganingnya nggak memainkan pola taganing juga ya, lebih ke sebagai drum bunyinya. Okay. Tapi ya lagunya manis dan Betul, komposisinya enak gitu sampai habis. Ya itu aja sih, Ya. kurang sekali apa idiom-idiom atau nuansa ataupun tradisi, elemen-elemen tradisi Elemennya, ya. Nusantaranya yang kurang. Karena tadi ya Mas Ivan, karena dari pop kemudian mencoba untuk strategi mereka ya. Dia bangun pop dulu ya, duluan ini pasti. Betul. Pak Singgih, itu udah pegang itu. Iya, aku kalau untuk urusan industri itu Bang Nestor sama Bang Anu lah. Tapi aku yang menarik di sini itu tuh interval melodinya itu loh. Keren ya. Itu seperti kontemporer kita. Wah, kayak enak. Loh. Ini berani sekali dan masuk Ya. itu. Nah ini aku mengapresiasi ya. Dan ya kan nanti kalau ada lirik terbaik juga terkait dengan melodinya yang baik juga toh. Tidak lirik toh ya mesti itu toh. Sepakat. Toh. Nah, Betul. makanya ini juga saya kira kandidat ya. Iya. Lirik terbaik. Ya jika enggak maksud lirik terbaik itu juga jangan hanya dilihat liriknya tok no. Mesti dilihat gimana melodinya. Sepakat. Oke, thank you. Terima kasih. Monggo Mbak Endah. Saya menambahkan ya, saya tadi tuh cukup takjub dengan menyanyinya itu ringan, biasa, tapi nancep. Betul. Didukung dengan liriknya itu memang dalam banget. Betul. Itu membangun suasananya itu atmosfernya itu jadi jero gitu nek wong Jawa bilangnya. Nah, terus ketika memuncak kayak heroiknya juga mengalurnya itu
ora kaya dadaan tapi bener-bener maksimal dan puncak gitu. Liriknya memang keren ini Borobudur ini. Nggih, matur nuwun Mbak Indah. Mas Gilang monggo ditutup. Kalau saya jadi produser langsung tanda tangan. Oke. Saya tanda tangan langsung. Betul. Kontrak langsung. Ya. Bagus. Itu aja dulu dari saya tambahan. Oke. Ya, nanti tentu akan kita musyawarahkan begitu ya. Jadi Pak Singgi tadi udah menyebut lirik terbaik ini kandidat. Bung Ivan ini masuk 10 terbaik itu juga masih akan dimusyawarahkan. Tentu saja ini kan menarik ya supaya teman-teman menyaksikan secara seksama dari bagian dari proses juga edukasi dalam lomba ini. Oke, kita lanjut ke Bali. Ada teman-teman dari komunitas seni Taksu Agung. Silakan.
ini 3 tahun berturut-turut dari Lamci ikut, belum masuk, Limtara 2021 ikut, yang sekarang progresnya luar biasa. Silakan Mas Angga. Keren, aku mau main sama mereka. Lumayan aku lagi ngafalin kayaknya dari tadi. Aduh, kalau ngafalin lumayan. Komposisinya agak jelimet sedikit tapi asik. Terus terang bagus. Rapi ya. Apalagi saya kebayangnya kalau ada pemain gitar sama bass ya. Wah, ya. Pemain gitar sama bass jadi itu. Pack. Soundnya pasti ini masalah sound soalnya. Masalah soundnya harus seperti apa. Kalau saya kan pasti ini kalau seandainya dalam kategori musiknya yang kontemporer, dunia rock, rock progresif kan. Kalau di luar mungkin anak-anak muda suka band Dream Theater atau siapa kayak gitu. Ini lebih kompleks nih komposisinya. Terus ini bagus banget. Tinggal dibenahin lagi, mereka bisa berpadu sama pemain-pemain yang lain nantinya mungkin. Asik, bagus. Oke. Terima kasih Mas Gilang. Mbak Indah. Melamun apa Mbak? Enggak, aku cuman gagas gitu loh. Gimana? Gagas itu penguasaan instrumennya itu jelimet ruwet kayak ngono kok kita kayak mengerjakannya kayak santai gitu aja. Karena kita lihat enak ya. Kenapa? Lihatnya enak gitu. Lah iya, aku cuma sampai domblong. Enggak komen apa-apa deh. Lah iya, kayak enggak kayak bukan buat lomba dipersiapkan gitu ya, dia enjoy aja, santai aja dengan kerumitan yang luar biasa. Ya, keren. Okay. Saya ngomong apa-apa. TOP. Pak Singgih disambung. Kok agak lain ya saya ini. Gimana Ya. lainnya? Oke. Kalau lihat warna itu double drum atau double perkusi? Double drum itu. Oh, kan. Instrumentasinya kan gitu tuh, dua seperti apalah, ya semacam gulintang medal sama yang satu kecil kan. Itu terus jadi ulang-ulang terus. Kalau aku sih merasa ada monotonnya itu. Itu walaupun tadi beritanya sih juara nominasi bertahan ya. Tapi aku ada gitunya ya. Enggak terlalu, mungkin kita banyak lihat sebelumnya itu banyak instrumen ya. Yang lain kalau ini kita lihat ya itu yang dominan. Ya memang mainnya keren, dia memang sudah profesional dengan apa ya, imbalan itu groovingnya jadi satu tuh di antara 4 ya semuanya, terutama yang itu semacam marimba dengan yang kecil itu ya oke, tapi itu kalau saranku itu ya dikembangkan dari sisi penggarapan mungkin. Oke. Kalau aku merasa gitu. Ya terima kasih. Atau duluan. Mbak Rita, monggo. Ada? Silakan. Ini kelebihan mereka sih di apa ya, unisono ritme yang cepat dan terus menerus. Mungkin seperti yang komen saya dulu, perlu pendukung vokalnya. Apalagi drum itu agak dominan di sini. Dia seperti leader dan main terus. Memang konsepnya bagaimana drum itu memainkan ritme-ritme tradisi. Jadi kayak unisono gitu. Jadi tapi vokalnya yang jadinya dia perlu sesuatu ya, mungkin harmoni yang mensupportnya. Itu aja sih. Tapi dari segi scale ini luar biasa grupnya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Bung Ivan ada catatan? Sedikit aja, saya mengomentari soal kompleksitas bermain ya, jadi luar biasa sekali ya, dengan tempo cepat, tuti-tutinya yang luar biasa ya, itu aja sih ya. Oke. Dan itu menakjubkan sekali buat saya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Dari Bali kita ke Makassar. Ada teman-teman dari Manjina Ensemble. Silakan.
kateri mangkasara ni pakala biri kini kana ya pangalaka sirina bace ajar papi jabu mangeri kalompanta. Silakan Mas Gilang. Nah, penilaian saya memang hati-hati kalau bermain musik, jangan terkesan ingin bermain musiknya complicated, susah dimainkan, sehingga jadi kita tergulung oleh diri kita sendiri gitu bermain musiknya. Jadi nggak selalu harus jelimet gitu. Oke. Bermain musik semaksimal mungkin dari kemampuan. Nah, kita mesti tahu kemampuan kita tuh segimana. Kalau enggak itu akan jadi buyar segala macamnya. Tadi terus udah gitu saya mendengarkan ada di komposisinya juga ada numpuk semuanya bermain gitu. Jadi kesian yang nyanyinya juga jadi ketutup segala macam. Bukan masalah rekamannya nih. Ini saya tahu nih. Cuma numpuk semuanya bermain gitu. Masih bermainnya ini agak sendiri-sendiri gitu ya, menurut saya begitu. Gitu aja. Sebenarnya potensinya menarik ya. Ya, cuma ini apa sih sebetulnya mungkin harus latihannya lebih banyak lagi nih. Harus betul-betul masing-masing mendengarkan dari permainannya. Apakah betul enggak di dalam komposisi itu harus pemain dinamikanya, terus sudah gitu harmonisasinya diperhatikan kembali. Makasih Mas Gilang. Pak Singgi? Ya, pertama kur masuk. Terus saya merasa ada yang out of tune. Tapi ternyata itu juga sebenarnya peperangan antara diatonis dengan pentatonis itu juga di tuti tadi ada tuti yang yang nggak bisa jadi satu tuningnya lain ya. Ya betul ya. Lah cuma kendang Sulawesi ini ya, saya kebetulan itu juga aku penggemar kendang itu memang hebat lah ya. Hebat. Ya. Tapi ya benar juga. Tapi di samping memang numpuk-numpuk. Ini itu kendang Sulawesi kan outdoor juga atau ini ruang kayak gini kan gaung juga itu agak terganggu sedikit untuk saya. Ya demikian. Terima kasih. Bung Ivan? Mendengar ini kesan saya crowded ya, rame dari depan sampai belakang. Kemudian antara pemain betul-betul belum kawin ini ya. Kemudian jadi kesannya kayak mendengar drum band gitu kali ya. Jadi penuh ya? Penuh sekali dengan tetabuhan saja gitu ya. Jadi tidak ada unsur lain yang merekatkan mungkin kasih chord atau apa gitu ya. Hanya dengan bass agak susah ya. Jadi
tidak nyaman pasti buat si penyanyinya gitu. Baik mencari pitch-nya, kemudian menambah mood-nya ketika bernyanyi karena saya tidak tahu rekamannya atau apa, tapi ini sangat didominasi oleh bunyi tetabuhannya. Gitu bro. Ada tambah lagi? Harus. Endah. Monggo. Ya, saya itu dari pertama melihat itu kan melalui rasa ya. Ya. Sing tak rasa kayak itu semua kayak berdiri sendiri. Oke. Terus riuh gaduh. Terus saya memposisikan sebagai penyanyinya ini bingung ya tak nyanyi opo. Terus ya mungkin masih terkesan kayak setiap part itu kayak mau ditempel-tempel terus kayak mengetok kayak kadek dayanya sendiri-sendiri. Oke. Jadi kepintarannya sendiri-sendiri tapi tidak ada basic dasarnya yang mengikat antar instrumen gitu mungkin. Ya. Ya. Sudah Mas Gilang puas saya ngomong. Oke, Lintara. Oke, ini semakin seru ya. Mbak Rita. Ya ini salah satu contoh yang mungkin terlalu banyak ganti-ganti. Oke, terlalu banyak Terus ganti ya. mungkin mereka banyak unisono Oke. juga pola-pola ritme yang mereka bawakan. Hanya tidak ada lead melodic instrument yang begitu jelas di sini. Karena alat tradisi yang main melodi itu juga berfungsi sebagai memainkan pola-pola ritme yang cepat-cepat tadi. Yang ada hanya bass yang sepertinya ngelit. Ya, ya. Tapi juga ketika dia improvisasi itu nggak begitu nyambung dengan tema melodi yang mereka pilih gitu. Jadinya terkesan memang seperti sendiri-sendiri. Ya, ya, ya. Itu problemnya. Jadi si melodi vokal itu nggak disupport juga dengan satu iringan harmoni gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Talusis Suara. Silakan. Thank
Satu malam kau dapati langit dan laut sama gelapnya. Hiruplah nafas dalam, itu adalah udara terakhir kita. Puncak Olympus, rasa gempar dihunus oleh pelaut yang menetes dari bambu. Pada sebuah bulan masa nafsu konon di sana musim hanya dua, hujan dan gerah, atau hujan dan rasa. Iya, Ki kok apik temen apa dirubah ya? Kirim video baru? Enggak, sama. Serius? Sama dari awal pakai ini. Tapi kemarin mentoring itu suaranya bret ya, kurang. Iya. Tapi ini bener, ini kirim baru. Bukan, ini video lama sejak awal seperti ini. Loh, tak pikir kayak progres membaik gitu loh. Bukan. Iya, iki Bukan. bagus sih ternyata ya. Ya. Terus apa namanya, harmoninya dari semuanya itu juga keren. Terus nek kemarin saya terganggu dengan nutupi ketika vokalnya nyanyi, sulingnya yo berada di ini Saat yang sama, mentoring. frekuensi yang sama kayak Saat gitu. mentoring. Iya, Terus tapi di didengarkan sini kok lagi iso ya. wijang jelas. Oke. Ya. Ini aku suka. Aku Oke. padamu. Ya ini yang Gitu. sempat disampaikan juga Mbak Rita kaitannya dengan dia lebih lama proses risetnya begitu loh daripada dia latihannya, karena latihan terhambat juga waktu bertemu kan. Tapi dia riset, artinya juga membuka literasi macam-macam. Menarik sih. Mbak Rita masih ingat ya mentoring kemarin itu. Ya. Silakan Mbak Singgih. Ya ini saya kira well ya. Bagus Dan saya kan terkejut. Saya kira juga ganti video, ada mixing mastering, ternyata enggak. Oh ya berarti dari dulu itu sebenarnya oke, tapi karena kendala teknologi ya, jangan itu sulingnya itu sanger, yang itu suling kecil itu sanger ya. Itu terus juga ya berapa ya, kalau dulu tuh berarti cuma 70% kurang videonya juga. Ini video audio juga oke. Barangkali juga ini ya kapasitasnya juga. Karena yang untuk dikirim ulang ini kan kita beri kesempatan diperbesar semaksimalnya kita tanpa ada batasan. Jadi ada yang sampai benar-benar besar resolusinya. Ya ini perlu Jadi terdengar lebih jelas hati-hati ya. ya. Oke. Oke, terima Aku kasih. nambahin dikit. Boleh silakan. Buah belimbing, buah duku. Oke. Yang main suling aku padamu. Tak kandak gitu Nanesu. Oke, ora apa-apa. Oke. Mas Gilang. Mas Gilang. Ya aku sih melihatnya, mendengarnya ini bagus. Relatif ya, cuman untuk lebih perfect lagi komposisinya ada yang tadi saya lagi mendengarkan. Aduh udah enak nih, harusnya lanjutin enak. Malah agak terpotong sedikit. Jadi untuk menyempurnakan aja lagi, ada komposisi menurut saya bisa lebih enak lagi. Gitu. Hampir sama dong sama Suarantara tadi. Ya. Ada yang harusnya Cuma ya kalau ini lain case ya. Ini lain case nya lagi. Ya, pasti. Masing-masing kan mempunyai warna. Cuman ini saya surprise gitu di awal memang udah mendapatkan moodnya udah dapat gitu. Ya. Udah masuk di hati saya. Oke. Bagus. Boleh silakan. Dulu saya ingat komentarnya Bang Ivan. Yang pertama itu saya teringat El Condor Pasa. Itu ya. Oh iya. Nah, itu saja. Silakan Bung Ivan. Sampaikan lagi Bung Ivan. Oke, ini memang sejak awal saya suka menuju Olympus ini.
saya sejak awal juga dengar pakai headset dan memang enak. Hanya memang terganggu dengan bunyi apa itu yang alat kayak apa yang paling kanan dari sini itu, yang kurang tinggi, ya kan? Tapi karena vokalisnya ini bagus memang mungkin suaranya tidak bagus tapi sangat berwarna berkarakter indigenous vokalis kind of type kayak ini ibu ini bagus sekali dia nyanyi. Maksudnya kita butuh vokalis kayak begini ya. Yang nyanyi benar-benar dengan membawa seluruh dia punya roh etnisnya segala macam, dari biar tidak terlalu bagus secara itu tapi warnanya sangat-sangat kuat. Dan Nona itu yang melodi sulingnya ya. Luar biasa, ini mesti dicari tahu namanya ini. Siapa tahu kita bisa kolaborasi kan. Luar biasa sekali. Jadi ini asik sih. Udah pada milih mau dijadi Bukan, dikasih tahu namanya. Pasti aslinya bukan hanya namanya, alamatnya juga. Di situ ada. Oh, ada alamatnya. Ada. Itu Bung Ivan dibuka bisa. Ada. Oke. Mbak Rita silakan. Ya, ini dari awal saya sudah melihat mereka. Salah satu yang lumayan saya lihat karena ini menunjukkan Indonesia ini ternyata kaya sekali. Warna musiknya ya tadi El Condor Pasa, saya memang Peru langsung dengan melodi heterofoni antara suling dan alat petik gitu ya. Dan vokalis ceweknya juga cukup hidup dia seperti membaca puisi juga, jadi ceritanya dapat dari gaya dia. Hanya ya mereka nggak sempat ulang dari segi visual saja karena yang ditonjolkan kan si Mbak yang di depan itu, jadi dia mestinya yang tinggi berdiri di belakang, bukan pemain gitarnya. Pemain gitarnya bisa duduk saja sebenarnya, karena dia kan mau gerak tangan gitu, jadi malah duduk di bawah sendiri. Agak terbalik mestinya, yang dia yang berdiri, main gitarnya yang duduk di mana gitu. Jadi dari segi visual dan tambahin juga. Dari yang saya nonton dari tadi, ini satu grup yang menurut saya penampilannya puitis gitu ya. Puitis dan ada yang kita nonton dan kita ingin cepat-cepat selesai ya. Kalau ini masih dia tambah satu lagi masih enak, masih bisa, masih bisa dua lagi bisa. Mungkin masih ada yang lain dua lagi. karena kesan berlayarnya itu kan kita dibawa ke perjalanannya. Liriknya juga, liriknya bagus. Liriknya mantap menurut saya liriknya. Iya. Hanya tidak terlalu berhubungan dengan Borobudur ya. Artinya mungkin mereka sudah menyiapkan sesuatu yang lain juga dulunya. I don't know. Iya. Oh harus Borobudur ya? Konteksnya dapat. Teksnya. Ya. Oke. Ya, dari segi Sulawesi kita ke Bali, ada teman-teman dari Sanggar Seni Neonolin. Silakan.
mekar bumi sambara budara. Mikir alat itu lupa katanya. Silakan Ivan. Ini Olen ini unik juga. Tentu ini satu apa istilahnya breakthrough, satu terobosan yang luar biasa. Tadinya alat tradisi kemudian bikin amplifikasi gitu ya. Ya, ada amplifikasi. Ya. Tapi karena dimensinya cuma satu aja, jadi menurut saya agak boring aja mendengarnya. Ini sedikit membosankan, apalagi tadi ditimpali oleh vokal yang kurang terjaga pitch-nya ya. Agak ngelewat di bagian-bagian akhirnya gitu. Kalau vokalis yang cewek itu tadi oke ya. Ya oke, agak oke. Tapi secara keseluruhan sebagai satu temuan baru ini menarik sekali untuk pengayaan alat-alat musik tradisi, dan dari segi itu sangat patut diapresiasi. Gitu bro. Makasih Bang Ivan. Ya saya memberikan apresiasi sih alat musiknya sangat menarik sekali ya. Jarang gitu ya. Saya aja baru melihat gitu ensemble kayak gini. Dan kalau sebuah komposisi memang bisa relatif nih ya. Bisa dibilang enak atau salah atau enggak salah gitu ya. Karena memang saya juga berimajinasi harus membuat komposisinya seperti apa nih gitu, kalau dengan alat-alat musik ini. Cuman memang betul apa yang kata Ivan, ada titik jenuh gitu jadi. Harusnya apakah ada sebuah elemen-elemen yang sudah bagian A itu diperpanjang atau B-nya diperpanjang supaya nggak bosen gitu mendengarkannya. Memang alat ini memang kayak semacam kayak alat yang kayak healing, jadi healing gitu juga gitu ya alatnya. Harus sustain gitu. Ya. Dan tapi tadi ini kan berberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berenam. Wah kompak bener mainnya. Latihannya ini banyak pasti saya tahu. Hebat. Oke. Makasih Bang Ivan. Mbak Indah? Enggak, udah hampir semua terwakili sih. Memang rasanya sih dari apa ya 6 instrumen itu jadi rasanya tuh warnanya tuh sama. Sama semua. Terus apalagi di Limtara kan memang mengkomposisikan antara tradisi dan modern. Tapi ya ini memang inovasi gebrakan terbaru, menciptakan instrumen baru. Nah tapi mungkin kalau untuk rasa, untuk ini warnanya jadi sama. Gitu dan apa ya monoton dari awal sampai akhir. Dan vokalnya tadi juga banyak yang out of tune, tidak tepat.
terus apa ya? Ya kurang pas saja. Iya, iya. Menarik catatannya. Ada tambahan? Pak Singgih, monggo. Ya, benar juga ya. Memang monoton dan kita kan ingat barok ya. Kita itu tapi hebat ya. Sebagian hebat. Cuma saya meneruskan terkesan boy band supaya nggak monoton itu adalah buatlah alat yang seperti ini dengan register ambitus yang lebih lengkap ada ya. low-nya, ada. Ya. Nah, itu dan juga mungkin kalau perlu dikasih instrumen yang lain juga ya, kalau cuma ini tak terus itu juga kurang Tapi sebagai temuan inovasi ya baru ini tuh. Ya, ya. Iya. Apresiasi lah untuk. Ya. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi? Sedikit aja ya, itu tadi cara mereka memperlakukan nolin dan beberapa chorus di tengah itu ya klasik barat ya, ada usaha untuk sequence gitu ya. Terus ditabrakkan dengan Bali. Ya. Memang tadi kecenderungannya mau membuat seperti itu juga nolinnya, cepat-cepat Bali gitu. Tapi dari segi scale-nya jadi nggak terlalu cocok. Itu yang saya lihat, apalagi si vokal cowoknya tetap mempertahankan gaya Bali, sementara yang chorusnya kan enggak gitu. Makanya tadi terkesan out of tune, tapi sebenarnya itu bukan out of tune, beda aja memang. Cara mereka mengkompos ya, cara mereka mengcombine yang mana mungkin harus lebih dieksplor lagi. Misalnya ketika suara nolinya tinggi, vokalnya juga ikut tinggi begitu ya. Jadi terasa registernya nggak ada yang bass-nya gitu. Itu yang paling terasa sekali dari kelompok ini. Ya, menarik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Balahindang Etnika. Ini ke Kalimantan kita. Silakan. Indonesia adalah negaraku tercinta, tempat aku dibesarkan, Pulau Kalimantan. Indonesia adalah ragam budaya bangsa. Engkau bangsaku yang hebat, bangsa berbudaya. Bersatulah Indonesiaku, kau tempat yang paling damai. Persatuan dan kesatuan bangsa. Cintaku hanya untuk Indonesia, kekayaan alam yang tak
Pinang anu merangkap-rangkap, pinang tua berundur-undur, lawan anu meminta maaf, lawanan Tuhan meminta ampun sayang. Yulali lala, yulali lala, Cintaku hanya untuk Indonesia, kekayaan alam yang tak pernah habis. Hamparan alam semesta yang luas, selalu aku banggakan dan aku lestarikan. Gunung himpung bahkan masih Banjarmasin, banyak penerma isi sari sunsungan yang hebat, dipandang dasar kita sabaratan Indonesia. Pak Singgi mikir menarik kayaknya. Monggo Pak Singgi. Agak sulit komentar ini. Sulit. Ya sudah. Ya mungkin yang lain dulu. Mbak Endah. Jangan tiru-tiru. Kita liane sih. Oke. Aku ya sulit. Bung Ivan. Mbak Rita boleh. Apa ya? Ya saya lihat usaha mereka untuk memadukan berbagai tradisi hanya terlalu cepat pindah-pindah dan kedalamannya kurang sih. Sebenarnya elemennya sudah lumayan, itu vokal cowoknya saya senang. Terus dari teksnya juga agak klise kalau saya lihat ya, agak klise. Jadi mungkin itu saja, tapi usaha untuk memadukan beberapa tradisi itu lumayan ya. Hanya kedalaman-kedalamannya belum dapat dari setiap etnis ini. Jadi kayak ya sekedar numpang lewat sih jadinya. Bung Ivan. Ini kesannya campur-campur gitu ya, campur-campur. Tadi saya agak berharap, saya suka sekali musik Kalimantan, apalagi kalau biasanya berpijak dari musik-musik Dayak. Kita tidak lihat alat itu juga di sini ya. Ya. Ada ya? Nggak ada ya alat sampai gitu, nggak ada ya. Atau mungkin ini tidak mewakili Kalimantan, ya kebetulan dari Kalimantan kali ya. Ya, ya. Ada merasa Melayunya, ada kemudian vokalis laki-laki, memang suaranya pop ya, pop sekali. Dan bangun lagunya itu batang tubuh lagunya memang ini pop saya rasa. Ini seperti ada satu grup tadi yang dasarnya pop tapi mencoba taruh ornamen etnis di dalamnya, dan di bagian belakang agak seperti menumpuk, tapi menumpuk yang kurang begitu perlu menurut saya gitu ya. Gitu aja bro. Oke. Terima kasih. Masih sulit apa udah ada? Ya rodo. Rodo, silakan. Iya, saya mengamati di sini memang ini kayaknya basicnya itu pop, tapi memang berusaha memasukkan ingredient-ingredient tradisional. Ya. Dan tapi memang tingkat kematangan dari kemenepan itu juga kurang. Oke. Sehingga terkesan kayak di part ini buru-buru kayak ndang pindah, jadi kayak ya campur-campur itu tadi. Iya, iya. Iya, iya. Ini grup 2014 ya kalau kita lihat di profil ya. Artinya sudah cukup solid ya proses kebersamaan mereka. Silakan Mas Gilang. Ya, kalau saya sepertinya kayak sudah mendengarkan komposisi yang seperti ini beberapa kali gitu ya.
Jadi kalau di diri saya belum mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu ya. Bukan berarti jelek. Ya. Ya, saya tidak mengutarakan jelek, tapi mereka nggak memberikan sesuatu hal yang baru gitu. Oke. Dalam komposisinya. Saya udah pernah dengar yang kayak gini-gini ya, beberapa kelompok gitu. Mulai dari tahun berapa gitu, saya sering dengar. Jadi mungkin mereka pun juga terpengaruh dengan yang grup-grup yang sebelumnya ya. Tentunya saya juga kan kita juga suka terpengaruh gitu dengan musisi-musisi yang sebelumnya. Tapi ini kayak semacam kayak plak gitu dari grup-grup yang sebelumnya, karena mereka melanjutkan seperti kayak gitu kayaknya. Gitu. Oke. Cukup? Pak Singgih tetap seperti itu? Atau ada sesuatu? Depan itu ya, ini kan intro di pop. Jedeng, dadadadadadadang, masuk lah itu kan itu. Itu kayak nggak tahu ya, tapi itu kayak lagunya Uta. Saya mendengar gitu. Itu bisa juga grup itu nggak nyontoh, tapi karena mereka tidak dengar itu, oh ternyata sudah ada ya. Itu kan kita sendirian juga gitu lah, makanya itu yang tadi itu lebih baik diganti, karena kalau saya dengar wah Uta ini gitu. Ya. Oke, teman. Oke. Kita lanjutkan. Semoga mendung ini tidak hujan ya. 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 Ini yang terakhir. Pantunnya apa terakhir? Apa ya? Mangan nganggo takir lawe tomat. Sanadyan yang terakhir tetap semangat. Oke. Lagi dulu dong. Kopi selalu menenteramkan hati, tetap semangat. Oke, lanjut Mas. Oke. Terima kasih. Yang terakhir kita di Jogja, ini ada teman-teman dari warga setempat. Silakan.
Oke. Ini yang terakhir. Pak Singgi. Sudah gini Ya, kan? ini grup yang menarik ya. Menarik. Iya. Apanya Pak Singgi? Ya terakhir. Selain itu apa ya? Iya. Tapi lepas dari itu kan dia itu kan berusaha mengakomodir banyak etnis ya. Oke. Iya. Jadi menjawab ya tantangan interaksi antar musik tradisi. Iya. Vokal itu di depan bagus loh. Depan ya. Ya. Itu. Nah, tapi itu ini seperti yang sudah komentar saya. Ya apa kayak melodian atau itu Ya. dengan biola itu kan jelas dua diatonis semua, tapi ya mungkin karena kejelian untuk bermain intonasi dengan tepat ternyata juga itu dia tersandung bukan karena itu atau dengan itu Ya. yang biolanya agak kesulitan karena atonal yang dia main. Oke. Tapi sudah bagus lah, senang mainnya. Ya. Ada itu, terus dinamika terasa tergarap. Dinamikanya ya. Ada naik, turun, naik. Oke. Itu tuh ada tempat-tempat nggak banyak tapi ada. Ini juga menyenangkan tuh. Oke. Oke, terima kasih. Matur nuwun Pak Singgi. Iki Mbak Endah rada serius ya? Enggak. Masih, enggak? Kok serius? Enggak udah gini. Lah iki kabeh wis diomongke Pak Singgih loh. Semua udah diomongkan sama Pak Singgih. Kok kamu kok selalu aku loh. Ya cuman menambahkan aja dari awal itu memang saya langsung jatuh cinta sama vokalisnya itu Oke. keren, suaranya bagus. Ya. Dan ditutup dengan kolaborasi vokal yang unik tadi bareng-bareng juga Betul. sama ada layer-layernya Ya. itu saling mengisi Banyak keren dan kolaborasi dengan musiknya keren juga, dinamiknya keren. Kabeh wis disebut Pak Singgih, aku mulai mikir arep ngomong apa. Gitu. Oke. Matur nuwun Mbak Endah. Mbak Rita, silakan. Iya, ini luar biasa sebenarnya ya, mulai dengan vokal yang cewek yang Minang itu, kemudian Jawa, dua-duanya sudah kuat. Ya. Susah sebenarnya untuk membuat memasukkan idiom dan elemen sebanyak ini. Tapi mereka bisa menatanya dengan baik, nggak terkesan menumpuk. Kita dibawa ya, pertama yang satu-satu dengan sangat jelas. Terus di belakang itu satu-satu semua cowoknya juga mengisi benar-benar lembah musikal gitu ya. Sesuai ya judulnya Ya, sudah itu filosofis banyak sekali ya. suara-suara Nusantara mereka hadirkan, ada yang sayup-sayup tanpa bertabrakan. Ini menarik ya, saya senang artinya bisa juga ternyata dihadirkan Iya, banyak betul. ya, nggak selalu terasa numpuk. Kalau nggak salah ini satu-satunya lirik yang mengambil tema terkait dengan keberagaman ya. Alatnya gitu, instrumen tradisi Nusantara yang sangat kaya begitu ya. Iya, tapi Barangkali mereka juga ada hubungan dengan fokusnya di relief vokalnya juga. itu memang menariknya di sini, benar-benar. agak nilai plusnya di itu explore vokalnya. Itu saja dari saya. Saya cuman memperhatikan dari awal Oke. penyanyinya gitu, karena bagus penyanyinya. Jadi berapa saya memperhatikan dari musiknya, Ya. berapa bisa nge-backup dari si vokalnya Oke. ini gitu. Cukup bagus. Bukan semata-mata mengiringi begitu ya. Iya, Oke. tapi bagaimana membackup si penyanyinya ini untuk supaya bisa alur musiknya bagus gitu. Sinergis banget ya. Iya, itu aja. Oke. Saya tambahkan dikit ya. Ini Ya, silakan Bu Ivan. satu garapan yang serius ini mereka. Benar-benar menggarap Serius. apa yang diharapkan oleh perlombaan ini. Betul. Jadi definisi yang kita mau itu cukup jelas disampaikan oleh mereka gitu. Gitu bro. Wow, singkat dan klimaks ya. Saya kira demikian. Pantunmu apa Mbak? Nek penutup apa pantunnya? Penutup ya apa ya? Bikin apa? Pantun piye? Sudah selesai ya? Belum. Oh, belum? Karena kita Belum. akan mengundang ada Mbak Nilo Wardani, Mbak Nilo dan juga kita undang Pak siapa? Edi Irawan Pak Edi. dari Direktorat Perfilman Musik dan Media. Nanti kita akan bersama-sama
salam menutup Oke, kita program. panggil dulu Ya, sekarang. betul. Penjenengan apa aku? Mbak Endah gantian. Saya panggil Mbak Nilu, Wardani, dan juga Bapak Edi. Silahkan datang kemari untuk memberikan sepatah dua patah kata. Aduh. Oke, monggo Mbak Dani. Monggo. Oke, Mbak Dani mungkin ke depan kita teman-teman sekaligus saya akan menutup artinya rangkaian dari penjurian Grand Final Lomba Inovasi Musik Nusantara 2022 dari tanggal 28 sampai 30 September dan sudah berakhir dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Edi Irawan inilah yang sering kami diskusikan dengan beliau Pak Ahmad Mahendra dan juga Pak Edi terkait dengan aktualisasi dari pengayaan literasi dan apresiasi musik. Betapa banyak begitu ya, tentu saja apa yang sudah kita bicarakan adalah proses edukasi yang mungkin jarang ya di kampus bisa keluar Pak Sinja gitu ya. Mbak Rita juga. Betul. Oke. Sebagai penutup kami mohonkan sepatah, dua patah, 3, 4, 5, 6 kata dari Pak Edi Irawan. Sekaligus nanti ada closing dari Pak Edi Irawan untuk bersama-sama kita akan salam Limtara. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Mas SC. Yang saya hormati, mohon maaf saya agak di depan Bapak-bapak dan Ibu-ibu juri. Kita sudah masuk di acara terakhir dalam rangka penjurian. Karena sebentar lagi mungkin besok akan diumumkan pemenangnya. Saya sekilas juga menyimak bahwa memang apa yang kita inginkan Limtara itu sebagai perwujudan Indonesia, sebagai bahasa interaksi budaya, melalui musik kita bersama-sama menyuarakan berbagai hal yang positif bagi bangsa ini sudah kita lakukan. Saya mewakili Direktorat Perfilman, Musik dan Media mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Juri, Panitia, dan tentu saja Ketua Yayasan Adsanti Bu Dani. Kerjasama kita mudah-mudahan pada akhirnya akan berakhir pada pementasan ya, 10 pemenang. Jadi kita harapkan dari ini nanti besok pengumuman akan kita lihat siapa yang akan menjadi 10 besar itu. Betul. Ya, pengumumannya akan dilaksanakan pada 1 Oktober 1 ya. Oktober, betul. Ya. Kita juga nggak sabar ingin melihat edisi kedua Limtara ini bagaimana ke depannya kreasi-kreasi anak muda kita di bidang musik yang betul-betul inovatif. Jadi ini harapan terbesar dari kita. Kita tidak akan kering dengan bakat-bakat yang akan meneruskan Bapak dan Ibu yang luar biasa nih. Baik, sebagai penutup, salam Limtara.